Oke, kita lanjut dengan melakukan testing. Pertama-tama kita ke tab simulation. Pada simulation panel, lalu kita mengirim paket data dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini terdapat paket ICMP yang artinya mereka sudah saling mengenal. Kita coba ke PC lain. Kita coba dari PC 1 ke PC 6. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa PC 1 itu mengirim paket ARP. Langsung saja kita kirim dari PC 1 menuju switch. Dan dari switch akan di broadcast. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini yang menerima paket ARP-nya itu switch di ruangan kedua. Nah, dari switch di ruangan kedua akan dikirimkan menuju alamat yang dituju. Setelah itu dari switch akan dikirimkan pada tiap-tiap PC. Nah, di sini PC 6 adalah alamat yang dituju, sedangkan pada PC 5 itu bukan alamat yang dituju. Nah, dari PC 6 di sini akan membalas dari switch, dan melalui switch di ruangan 1, dan dari switch 1 akan dikembalikan pada PC 1. Nah, dari PC 1 ini akan mengirimkan paket ICMP ke PC 6, lalu dibalas kembali hingga akhirnya successful ya teman-teman. Dilanjut dengan mengirimkan paket data dari PC 3 menuju PC 7, hasilnya successful ya teman-teman. Yang artinya di sini sudah bisa saling berkenalan atau berkomunikasi. Lalu kita akan mempraktekkan materi tentang Alwatrang. Di sini kita masuk pada switch 1, masuk pada mode privilege, lalu kita masuk pada mode global konfigurasi, lalu di enter, lalu kita ketikkan show, kita ketikkan do show int trang. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa pada FA05 ini pada VLAN allowed on trang, ini artinya VLAN yang diizinkan melewati FA05 karena default, dan VLAN inactive management domain artinya VLAN berapa saja yang sudah melewati FA07 ini, dan yang diizinkan itu VLAN 10 dan 20. Lalu kita ketikkan command switch port trang allowed VLAN 10 dan 20. Jadi pada trang allowed untuk VLAN ini jalur lintasnya untuk switch yang ada di ruangan kedua. Lalu kita ketikkan do show int trang. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada VLAN allowed on trangnya ini pada port FA05 kita sudah aktifkan mode allowed-nya, dan rentang VLAN-nya itu 20. Setelah selesai dikonfigurasi, dilanjut dengan pengiriman paket data. Nah, di sini kita kasih forward dulu. Kita kirim paket data dari PC 1 menuju PC 5. Dan hasilnya successful ya. Oke, next. Di sini saya sudah memiliki ruangan ketiga. Untuk cara pembuatan topologinya masih sama. Nah, di sini kita masuk pada switch di ruangan ketiga. Kita di sini akan mengkonfigurasinya. Kita masuk pada mode privilege, lalu kita masuk pada mode global konfigurasi. Setelah itu kita ketikkan VLAN 10 dengan name TKJ, lalu kita exit. Setelah itu kita masukkan VLAN 20 dengan name manajemen. Nah, konfigurasi ini masih sama seperti konfigurasi pada switch pertama di ruangan 1 dan switch kedua di ruangan kedua. Lalu kita masukkan komen do show VLAN brief.
Lalu kita akan lanjutkan dengan memasukkan interface untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Yang pertama ada VLAN 10 yaitu INT range FA01 sampai 2. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Di switch di ruangan kedua itu switch 1. Di situ kita akan konfigurasi mode terang. Kita enter, lalu kita masuk pada mode privilege. Setelah itu kita masuk pada mode global konfigurasi. Setelah itu kita ketikkan INT FA0/6, lalu kita switch port mode terang. Di sini kita enter aja, lalu kita ketikkan do show INT terang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa FA05 dan FA06 ini sudah menjadi trunking. Kita lanjut konfigurasi mode terang pada switch kedua di ruangan ketiga. Nah, kita enter, lalu kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan INT FA0/5. Setelah itu switch port mode terang. Lalu kita do show INT terang. Nah, pada switch kedua di ruangan teman-teman bisa lihat bahwa FA05-nya sudah menjadi trunking. Lalu kita akan coba mengirimkan paket data dari PC 5 ke PC 6. Ke PC 0 itu successful, lalu dari PC 6 ke PC 9 successful juga ya teman-teman. Kita coba dari PC 7 ke PC 10 itu successful. Dari PC 8 ke PC 11 juga successful. Kita coba dari ruangan 1. Oke, ini valid ya teman-teman. Mungkin ngebug atau sebagainya. Kita coba lagi. Oke, maaf tadi ada salah dalam pengirim paket data. Harusnya dari VLAN 20 ke VLAN 20 di ruangan 2 dan 1. Jadi dari PC 3 ke PC 7 hasilnya successful. Kita coba lagi dari PC 10 ke PC 3 hasilnya successful ya teman-teman. Next, sekarang kita akan lakukan trunking pada MLS. Nah, di sini saya sudah menyediakan multi-layer switch yang dimana sebagai trunking pada MLS. Nah, sebelumnya kita hubungkan atau sambungkan terlebih dahulu melalui kabel auto connect dari multi-layer switch ini ke switch yang ada pada ruangan ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada switch di ruangan ketiga itu terhubung pada FA06 dan pada multi-layer switchnya itu FA01. Lalu kita akan mencoba atau mengkonfigurasi pada switch ketiga di ruangan 3 itu dengan mode terang. Kita masuk pada mode privilege, lalu mode global konfigurasi. Lalu setelah ini kita masukkan interface FA06 nya.
Lalu kita ketikkan komen switch port mode terang. Nah, di sini kita enter. Setelah itu kita coba lihat interface-nya apa sudah terdaftar dengan ketikkan komen do show int terang. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa F106 sudah terdaftar sebagai trunking untuk trunking MLS. Lalu setelah itu kita konfigurasi multi-layer switch-nya. Masuk pada tab CLI, lalu di enter. Nah, setelah itu kita masuk ke ini ketikkan no saja. Enter, kita masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode global konfigurasi. Setelah itu kita masukkan interface yang terhubung pada multi-layer itu, yaitu F101. Nah, setelah itu kita ketikkan komen switch port mode terang. Nah, teman-teman, di sini terdapat komen rejected yang artinya bahwa INT atau interface F101 ini tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu auto. Nah, untuk mode terang ini terdapat dua. Untuk yang pertama ada terang ISL yaitu milik Cisco. Apabila switch milik Cisco bertemu dengan switch yang sama itu bisa ISL. Nah, yang kedua ada 802.1key yang artinya open standar. Misal switch Cisco ini bertemu dengan switch RUJ, itu support encapsulation, dan untuk switch multilayer tersebut itu support ISL dan 1key. Sedangkan switch hanya mendukung 1key. Maka jika kita mencoba di switch memasukkan terang pada interface-nya, maka terhubung pada 1key, tapi multilayer dia bingung harus menggunakan yang mana. Nah, jadi pada perangkat multilayer switch-nya ini sebelum ke mode terang kita harus konfigurasi encapsulation-nya dulu. Nah, caranya kita ketikkan komen switch port terang encapsulation.1key. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, setelah itu kita do show int terangnya ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa F101 sudah menjadi trunking. Oke, selanjutnya kita kali ini akan belajar tentang dynamic trunking protocol atau disingkat dengan DTP. Sebelumnya kita udah mengenal terang dan mode akses. Kalau mode akses artinya menuju end device dan terang artinya switch. Nah, pada mode dynamic terang terdapat mode dynamic auto. Oke. Lalu ada tabel di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada dynamic auto bertemu dynamic auto akan menjadi akses. Lalu dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable akan menjadi terang. Nah, lalu dynamic auto bertemu dengan terang akan menjadi terang ya, teman-teman.
Begitupun ketika dinamik auto ini bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Oke, kita lihat pada contoh. Di sini kita memiliki dua switch yang dihubungkan menggunakan kabel. Ini contohnya kabel ya. Nah, misalnya di switch pertama itu ada dynamic desirable dan yang switch kedua ada dynamic auto. Nah, dihubungkan dengan kabel dari dynamic desirable menjadi dynamic auto, maka hasilnya akan mode akses. Nah, contoh lainnya misalnya di sini switch 1 ada trunk, switch 2 ada akses. Jika dihubungkan maka akan menjadi not recommended. Oke, untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya dynamic auto itu artinya menunggu, dynamic desirable artinya mengajak, dan trunk artinya memaksa, akses artinya memaksa juga. Nah, semisal dynamic auto ini menunggu untuk diajak dynamic desirable untuk trunk. Maka hasilnya akan menjadi trunk ya teman-teman. Akan menjadi trunk. Nah, misalnya switch 1 itu kita coba hapus. Ini. Nah, misalnya switch 1 ini dynamic auto. Lalu di switch kedua itu ada trunk. Nah, switch 2 ini memaksa switch 1 agar jadi trunk, maka hasilnya akan menjadi trunk. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan praktik dynamic trunking protokol. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu switchnya, kita buat yang baru. 1, 2. Oke. Sini ada switchnya dan switch 4 yang kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini masih merah. Kita kasih forward dulu. Nah, ini sudah hijau tandanya kabelnya sudah berjalan. Nah, lalu di switch 3 di sini interface-nya terdapat FA0/1 dan switch 4 FA0/1 juga. Nah, masuk ke switch 3. Kita mulai konfigurasi. Oke. Sebelum ke konfigurasi, kita akan lihat dulu mode yang digunakan pada switch-nya. Nah, kita ketikkan show int FA01 switch port. Nah, terus kita ke bagian atas. Oke. Hasilnya ini teman-teman terdapat administratif mode dan operasional mode. Nah, kalau administratif mode ini artinya mode yang kita konfigurasi. Nah, mode yang kita konfigurasi itu dynamic auto. Nah, operasional mode ini artinya hasilnya atau mode yang dijalankan. Nah, di sini mode yang dijalankannya static access. Jadi artinya dinamik ketemu dinamik maka hasilnya static ya. Nah, kita coba ke switch 4 yang ini. Masuk ke dalam menu switch baru model. Di sini kita coba show int FA0/1 switch port. Nah, di sini dinamik bertambah dinamik hasilnya statik ya teman-teman.
Nah, lalu di switch 4 ini kita akan mengkonfigurasi menggunakan mode dynamic disable. Kita coba menggunakan mode global konfigurasi, lalu kita ketikkan int fa0/1, lalu ketikkan komen switch port mode dynamic disable. Setelah itu kita ketikkan do show int fa0/1 switch port. Oke teman-teman, bisa dilihat bahwa pada switch 4 dikonfigurasi menjadi dynamic disable, artinya mengajak menjadi terang, hasilnya maka akan menjadi terang. Kita kembali pada switch 3, lalu kita ketikkan mode global konfigurasi dan masuk fa01, lalu kita lihat show int fa01 switch port. Nah teman-teman, bisa dilihat bahwa di switch 3 ini yang mengajak dari switch 4, jadi hasilnya statik. Lalu kita ketikkan exit, lalu kita ke int fa01, lalu kita masukkan komen switch port mode terang, lalu kita ketikkan do show int fa01 switch port. Nah, di sini switch 3 memaksa menjadi mode terang, lalu switch 4 mengajak menjadi terang, maka hasilnya akan menjadi terang. Nah, coba lihat lagi, ketikkan komen do show int fa01 switch port. Nah, jadi hasil administratif modenya dan operasional modenya hasilnya menjadi terang ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang TGAT dan sebenarnya apa itu TGAT dan TGAT. Sebelum kita belajar tentang TGAT dan TGAT, kita coba masuk ke tab simulation. Oke, sekarang kita coba untuk mengirimkan paket data dari PC 6 ke PC 9. Nah, di sini hasilnya ICMP, berarti mereka samalan. Kita coba ganti dari PC 6 ke PC 0. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat PC 6 mengirimkan paket ARP. Nah, kita coba kirimkan. Nah, nanti dari PC 6 ini akan dikirim ke switch. Dari switch akan di broadcast ke semua perang. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini di switch 2 menerima paket ARP-nya. Nah, dari switch kedua ini akan dilihat paket ARP-nya pada switch. Nah, pada switch ini ARP-nya terdapat key. Akan mengirimkan paket ARP yang dimana paket ARP pada switch ini terdapat .1 key. Nah, .1 key artinya TGAT atau ditandai. Jadi, paket yang ditandai itu disebut dengan .1 key dan .1 key itu disebut dengan TGAT. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar native VLAN. Dilangsungkan dengan prakteknya. Nah, kita masuk pada switch utama, lalu kita ketik SHINT terang. Nah, pada switch utama ini terdapat port FA0/5 dan statusnya terang, yang artinya dihubungkan pada switch kedua. Lalu di sini terdapat native VLAN. Dan by default native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Lalu kita coba cek di switch kedua di ruangan 2.
kita masuk ke mode privilege, lalu kita ketikkan show int terang. Lalu pada switch terang ini, untuk di switch ke ruangan 2 ada dua interface yang di terang, yaitu FA05 dan FA06. Pada FA05 itu diterang ke switch utama, dan FA06 diterang untuk switch ketiga di ruangan ketiga. Dan untuk native VLAN-nya terdapat satu native VLAN, artinya default native VLAN-nya adalah 1. Kan sebelumnya kita udah belajar atau mencoba tentang tagged dan untagged. Kita coba dari PC6 melakukan pengiriman paket untuk PC0 yang ada di ruangan ketiga pada VLAN 10. Lalu kita mengirimkan paket berupa ARP yang disebarkan melalui switch, dan dari switch nanti akan di broadcast ke seluruhnya. Lalu pada switch ketiga ini di ruangan ketiga akan menerima paketnya berupa ARP. Lalu di sini pada paket ARP switch 3-nya terdapat komen atau perintah .key yang artinya tag. Nah, untuk native VLAN akan paket misal pada ruangan 1 VLAN. Pada VLAN 1 akan mengirim paket data. Di ruangan 1 akan mengirimkan paket data ke VLAN 1 juga yang ada di ruangan 2. Nah, karena native VLAN-nya hanya 1, jadi tidak perlu di tag. Oke teman-teman, kita akan konfigurasi native VLAN. Pertama-tama kita masuk ke switch 1 yang ada di ruangan 2, lalu kita masuk ke mode privilege, setelah itu mode global konfigurasi. Nah, lalu kita ketikkan int fa 0/6 karena switch pada ruangan kedua itu tersambung pada switch ketiga di ruangan ketiga, itu FA06. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN, kita menggunakan VLAN 20. Lalu kita enter. Setelah itu kita coba ketikkan do show int terang untuk melihat terangnya apakah sudah terganti atau belum. Nah, pada FA06 ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa native VLAN-nya sudah berubah menjadi VLAN 20. Kita lanjut konfigurasi native VLAN di switch kedua di ruangan 3. Kita enter, lalu kita masuk ke mode privilege. Setelah itu kita masuk ke mode global konfigurasi, lalu kita masukkan int fa 0/5. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di switch ketiga ini yang terhubungnya interface FA05. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN. Nah, setelah itu kita ketikkan do show int terang. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa FA05 ini sudah menjadi native VLAN ke-20. Kita lanjut dengan mengirimkan paket data. Nah, pertama-tama kita masuk ke tab simulation, lalu kita kirim paket data dari PC7 menuju PC10. Dari PC7 akan dikirim ke switch 2, dari switch 2 akan dikirim ke switch 3 yang ada di ruangan 3. Lalu kita cek pada paket ICMP-nya. Nah, kita cek bahwa pada paketnya sudah tidak ada tag-nya. Jadi itu fungsi native VLAN. Jadi native VLAN itu tidak perlu menggunakan tagged ya teman-teman. Dan yang terakhir kita akan mengganti native VLAN-nya ke default. Nah, kita delete dulu. Setelah itu kita masuk ke switch 2 yang ada pada ruangan ketiga. Lalu kita exit. Setelah itu kita ketikkan int fa05. Lalu switch port terang native VLAN 1 kita kembalikan ke default. Setelah itu kita enter, lalu kita coba ketikkan do show int terang. Nah,
Di sini kita bisa lihat bahwa FA05 sudah kembali pada settingan default. Lalu kita konfigurasi default di switch kedua di ruangan 2, kita ketikkan INT FA0/6. Nah, di sini kita ketikkan komen switch port mode terang natif VLAN 1. Nah, di sini kita enter. Lalu kita ketikkan do show INT terang. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini FA6-nya sudah kembali pada settingan default natif VLAN-nya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.